Di kuil Olympus, Zeus mengerutkan kening setelah mendengarkan kata-kata Apollo, Dewa Cahaya. Tidak ada yang lain. Karena di mata Zeus, manusia fana yang tidak dapat memberikan kekuatan iman ini benar-benar hanya beban. Jika bukan karena kemungkinan orang percaya dilahirkan di antara mereka, Zeus bahkan tidak akan peduli. Mereka seperti tanaman setelah panen daun bawang, yang akan tumbuh lagi setelah dipotong. Orang-orang ini telah menggunakan vitalitas mereka yang tidak terputus untuk memberitahu Zeus bahwa mereka masih bisa tumbuh, dan mereka masih akan muncul di dunia ini, memegang segala macam cita-cita aneh, tanpa berbalik, jauh di dalam siklus kematian dan kehidupan. Mata Zeus tertuju pada Apollo, Dewa Cahaya. Apakah kata-kata ini diucapkan oleh angin? Apollo, Dewa Cahaya, mengangguk. Ya, tetapi bawahan merasa bahwa ini adalah saran yang masuk akal berdasarkan keselamatan Olympus. Meskipun ide-ide yang berangin bercampur, saya pikir perlu untuk mengadopsinya. Dewa Cahaya sangat relevan. Lagi pula, memang ada banyak masalah di Olympus hari ini. Untuk mengatasi masalah ini, jaminan paling mendasar adalah Olympus tidak bisa jatuh. Begitu Olympus jatuh, semua ide ini akan sia-sia, dan saran penguasa cahaya, di mata Apollo, Dewa Cahaya, sangat opsional. Sebenarnya, Tuan Zeus, Anda dapat memikirkannya dari sudut yang berbeda. Jika Anda melakukan ini, bahkan jika Anda tidak mendapatkan apa-apa, Anda akan dapat mempublikasikan martabat dan prestise Anda, yang akan menambah banyak orang percaya. Kamu tanpa terlihat. Juga, saya pikir perlu untuk menunjukkan kepada semua orang di dunia ini bahwa keagungan dan sarana Lord Zeus, kita belum menunjukkan keunggulan terlalu lama. Baru-baru ini, beberapa teriakan untuk jatuhnya Olympus telah merajalela. Saya pikir kita perlu menjunjung tinggi martabat Olympus. Kata-kata Apollo, Dewa Cahaya, jelas lebih berguna daripada Qin Yi Chen. Dia mengenal Zeus lebih baik dan tahu apa yang paling dipedulikan Zeus. Setelah mengatakan ini, Dewa Cahaya berkata kepada Zeus. Lord Zeus, saya juga memiliki banyak orang luar biasa di Olympus. Mereka hanya tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan bakat mereka. Saya percaya bahwa jika mereka diberi kesempatan, mereka pasti akan lebih dapat dipercaya daripada Master Cahaya yang memiliki kemampuan seperti itu. Ide. Zeus mengerutkan kening. Dia memandang Apollo, sedikit mengernyit. Bagaimana apanya? Apollo, Dewa Cahaya, mengeluarkan tirai tipis yang pernah dilihat Zeus sebelumnya, dan mengucapkan kata-kata Qin Yi Chen lagi. Lord Zeus, meskipun Lord of Light ini tumbuh di bidang bintang di bawah yurisdiksi Olympus, dia telah naik selangkah demi selangkah dari manusia. Ide-idenya tidak dapat mengikuti kita, dan dia telah menetap di Olympus. Orang lama. Sejujurnya, Lord Zeus, saya pernah memiliki gagasan tentang Lord of Light, tetapi pada saat itu saya bahkan tidak dihitung sebagai dewa liar. Saya hanya seorang bocah lelaki berkepala datar. Dewa dan manusia, setelah semua, adalah dua kelompok yang berbeda. Penguasa cahaya masih jarang. Bahkan jika Dewa Zeus ingin menunjuk penguasa cahaya, dia harus menunggu sampai dia melihat kebenaran dunia dan memahami pilihan kita. Jika tidak, ide bodohnya akan merusak segalanya. Meskipun Apollo, Dewa Cahaya, menegur Zeus sesuai dengan harapan Qin Yi Chen, pada saat yang sama, dia tidak lupa mengambil kesempatan untuk menekan Qin Yi Chen. Dalam harapan Qin Yi Chen, dia memiliki rencana dan pertimbangan dalam hal ini. Tetapi pada akhirnya, dia telah memilih untuk pergi dan memancing Zeus. Jadi dia harus tegas dan tidak ragu-ragu. Munculnya Apollo, Dewa Cahaya, adalah kesempatan terbaik bagi Qin Yi Chen untuk berbicara dengan Zeus. Qin Yi Chen siap menerima efek samping lainnya. Itu tidak lebih dari 3 atau 2 tahun. Ketika Zeus melihat tata letak lawan, dia secara alami akan datang dan mengundang dirinya kembali. Dilihat dari metode Lu, Piao, dan Ling, tata letak seperti itu hampir tidak bisa dihindari. Meskipun tidak ada bukti untuk tebakan ini di mata Zeus, Qin Yi Chen tahu bahwa itu tidak bisa dihindari. Karena pihak lain dapat mengatur tempat seperti gua jauh sebelumnya, mereka tidak dapat berspekulasi dengan ide-ide biasa. Mereka datang dengan ide untuk menghancurkan Olympus. Mereka memiliki tekad dan kesabaran yang cukup untuk dapat mengatur sampai seperti ini. Di kuil penguasa cahaya, avatar Qin Yi Chen sangat nyaman. Ini adalah waktu luang yang langka. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, menurut anggapan awal Qin Yi Chen, dia mulai mempelajari cara memainkan Yin Yang Dao Ball. Sarana yang lengkap pasti dapat mengungkapkan rahasia bola Yin Yang Dao. Tetapi pada saat yang sama, itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan kepergian Qin Yi Chen dan ketidakpedulian Olympus, semuanya berkembang sesuai dengan harapan awal Qin Yi Chen. Qin Yi Chen sedang menunggu munculnya tangan hitam di belakang layar. Dan Zeus juga menunggu Qin Yi Chen berubah pikiran setelah melihat perbedaan antara manusia dan dewa pada dasarnya. Setahun bukanlah waktu yang lama bagi Zeus. Sejak terakhir kali Zeus secara pribadi menghancurkan wilayah bintang Phoenix Api, serangan orang-orang itu tiba-tiba melambat. Dan tahun ini, 12 dewa utama semuanya ada di Dewan Olympus,
dan mereka tidak terburu-buru untuk pergi. Kecuali Athena, tentu saja. Athena masih ingat perintah yang diberikan kepadanya oleh Zeus, dan dengan alasan ini, butuh waktu 1 bulan untuk kembali ke wilayah bintangnya sendiri. Setelah Athena kembali ke wilayah bintang, hal pertama yang dia lakukan adalah memulai penyelidikan menyeluruh terhadap semua wilayah bintang menurut spekulasi Qin Yichen. Setelah semua ini diselesaikan, Athena berada di kuil penguasa cahaya, diam-diam melindungi keselamatan Qin Yichen. Meskipun Athena mengetahuinya kemudian, itu tidak perlu sama sekali. Duduk di atas aula utama kuil Lord of Light, Athena mengayunkan kakinya yang ramping, dan melihat ke aula utama kuil Lord of Light, yang telah diperluas ratusan, dengan ledakan emosi. Aku tidak menyangka perkembangan kuil Lord Cahaya begitu cepat, tapi itu melebihi harapanku. Dalam setahun, dalam hal kuil suci liar biasa, perlu 1000 tahun untuk berkembang menjadi penampilan kuil Lord of Light. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, tetapi dalam pandangan Athena, karena Qin Yichen melakukan ini, itu agak tidak terduga, tetapi itu sesuai harapan. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke bidang seni bela diri di bawah. Qin Yichen sedang bertukar pengalaman tempurnya dengan beberapa orang percaya. Dia mengatakan itu adalah pertukaran, tapi itu sebenarnya adalah ajaran sepihak Qin Yichen. Athena menekan tubuhnya ke depan, matanya tertuju pada Qin Yichen, telapak tangannya mengepal dan diletakkan di depan matanya. Sepertinya dia dan Qin Yichen lebih dekat satu sama lain. Kamu masih seperti itu, mempesona.